Kekacauan di markas bandit. Patua Dong membawa 50 pendekar paviliun teratai putih untuk membantu Fang Yuan dalam menyerbu ke markas bandit yang menjadi sindikat penjualan anak-anak tersebut. Sesuai petunjuk Xia Zheng, mereka mendekati sebuah pedesaan yang sebenarnya adalah markas bandit tersebut. Tetapi mereka berkamuflase sebagai warga desa dan mengancam membunuh seluruh warga desa bila keberadaan mereka diketahui oleh pemerintah atau klan besar. Bagaimana cara kita masuk tanpa diketahui oleh mereka? Tanya Patua Dong, dan mereka kini berada 1 mil dari desa markas bandit tersebut. Xia Zheng menggambar denah desa itu yang sekelilingnya adalah tanah datar, sehingga apapun kegiatan mereka tidak akan terpantau oleh pihak luar, kecuali menggunakan siluman burung. Namun, anak-anak yang diculik, semuanya berada di dalam rumah-rumah penduduk dan para penduduk desa yang merawat mereka untuk sementara waktu. Xia Zheng menceritakan bahwa bos mereka adalah ranah immortal, sedangkan wakilnya adalah ranah Sein, sehingga Patua Dong merasa sangat sulit untuk menyusup ke dalam, kecuali langsung mendobrak dari depan saja. Namun, itu berisiko akan membahayakan keselamatan anak-anak yang keberadaan mereka terpencar-pencar di dalam desa. Bukankah sungai kecil ini melintasi pinggiran desa? Fang Yuan merasa ada kesempatan bila menyelam melalui sungai. Xia Zheng menggeleng kepala dan berkata, "Pinggiran sungai itu selalu dijaga ketat Tuan Fang." Fang Yuan menghela nafas dalam-dalam. "Aku akan menyelam melalui sungai dan akan melawan immortal itu untuk mengalihkan perhatian para bandit, karena mereka pasti mengira aku kultivator yang frustasi akibat salah satu keluargaku ditangkap oleh mereka. Dan apakah kalian yakin ranah inti jiwa bisa mengalahkan ranah immortal?" Fang Yuan bertanya pada mereka yang langsung menggelengkan kepala. "Benar. Aku juga tidak yakin, hahaha." Fang Yuan tertawa. "Kamu?" Jiang Meng ingin menempeleng kepalanya. Tetapi ada putri ketiga di sini, sehingga ia harus bertingkah seperti putri dari klan besar lainnya, yang memiliki harga diri tinggi dan elegan. Bukankah itu sama saja dengan bunuh diri? Patua Dong meragukan rencana yang diusulkan oleh Fang Yuan. Walaupun ia yakin Fang Yuan mampu mengalahkan ranah Tianzun, tetapi tidak untuk melawan ranah immortal. "Tenang saja. Aku memiliki artefak pertahanan dan mampu menahan beberapa serangan dari ranah immortal. Yang penting saat kembang api telah muncul di langit, maka senior Dong dan kelompok Mawar Merah segera terbang menggunakan siluman elang dan Patua Dong langsung menolongku. Sementara kelompok Mawar Merah mengalahkan para bandit, serta pendekar paviliun teratai putih fokus menyelamatkan anak-anak sebanyak mungkin," kata Fang Yuan, walaupun tidak yakin akan mampu menyelamatkan semua anak-anak tersebut. Namun, sebuah perjuangan pasti membutuhkan pengorbanan. "Baiklah. Lagi pula tidak ada cara lain lagi," sahut Patua Dong bersiap-siap di atas punggung siluman elang bersama kelompok Mawar Merah, menunggu tanda dari Fang Yuan yang langsung melompat ke dalam sungai kecil, sembari menahan nafas agar keberadaannya tidak terdeteksi oleh bos bandit. Tak lama berselang, ia telah melewati tembok desa dan ia berpura-pura menjadi mayat yang mengambang, serta tetap menahan nafas, sehingga detak jantungnya tidak berdetak lagi. "Kenapa ada mayat di sini?" Salah satu anggota bandit menarik tubuh Fang Yuan ke tepian untuk memeriksa apakah ada kantung penyimpanannya. Namun, Fang Yuan langsung mencekik lehernya, sehingga bandit tersebut langsung mati dan segera menggunakan gerakan cepat membunuh 10 bandit lainnya.
Hanya dalam beberapa tarikan nafas saja dan para bandit tersebut tidak sempat berteriak minta tolong pada rekan-rekannya yang ada di tengah-tengah desa. Fang Yuan tetap tidak bernafas saat mengendap-endap menculik para bandit lainnya dan membunuh mereka. Kemudian mayatnya ia tumpuk di sebuah rumah pinggir kali yang merupakan pos untuk memantau sungai kecil tersebut. Kenapa tidak orang yang berjaga? Seorang bandit ingin memberikan arak pada rekannya, karena ia baru kembali dari kota Dongnan. "Kami di sini, bro," sahut Fang Yuan dari dalam rumah pinggir sungai. "Apa kalian tidak takut ketahuan oleh bos? Tidak melakukan pemantauan sungai ini?" katanya lagi. Namun, ia terdiam sejenak, karena tidak mengenali suara ini. "Siapakah?" Belum selesai ia bertanya, Fang Yuan telah mencekik lehernya. Fang Yuan memakai pakaian salah satu bandit dan berjalan dengan santai sembari memikul wadah berisi air, sehingga tidak ada yang memperhatikan wajahnya, karena ia sedikit menundukkan wajahnya. Setelah mendekati rumah tempat bos bandit berada, Fang Yuan langsung menembakkan kembang api, sehingga para bandit langsung menatap ke arahnya. Mereka kemudian langsung menyerang Fang Yuan bersama-sama, karena ia hanya ranah alam inti jiwa saja. Kembang apinya telah muncul. Seru Jiang Meng dan Wei Qingsui langsung memerintahkan siluman elang terbang menuju desa. Sementara 50 pendekar paviliun teratai putih memacu kuda siluman masing-masing. Fang Yuan menarik pedang matahari dan menebas para bandit yang mendekatinya, serta menggunakan niat pedang ki api menebas bandit-bandit yang jauh darinya. Hanya dalam waktu singkat saja, sudah puluhan bandit yang tewas. Sehingga wakil ketua bandit segera keluar dari salah satu rumah penduduk dengan hanya mengenakan celana pendek bergambar kelinci. "Dasar bodoh," umpat wakil ketua bandit tersebut. "Melawan ranah alam inti jiwa saja kalian tidak sanggup. Sungguh tidak berguna." Dia sangat kesal, karena sedang meniduri gadis desa dan masih setengah putaran, tetapi terganggu oleh suara jeritan-jeritan kesakitan dari anak buahnya. Para pion-pion bandit yang mengelilingi Fang Yuan langsung menjauh darinya. "Evakuasi semua anak-anak. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi," kata wakil ketua bandit tersebut, dan inilah yang ditakutkan oleh Fang Yuan, karena anak-anak akan dijadikan tameng oleh mereka untuk melarikan diri. Fang Yuan menyarungkan pedang matahari ke sarung pedang yang ada di punggungnya dan segera menggunakan teknik pernafasan alam menyerap energi spiritual yang ada di sekitarnya. Sehingga bos bandit langsung menyadari bahwa musuh yang muncul sebenarnya sangat kuat. Karena energi spiritual di sekitarnya malah menjauh dan arahnya menuju pemuda yang berbuat onar di halaman rumahnya. Bos bandit menghancurkan rumah panggung tempatnya beristirahat, sehingga 3 wanita yang menemaninya langsung terhempas menabrak puing-puing kayu. Dia kemudian melayang di udara, tetapi pemuda berusia belasan tahun yang membuat onar di markasnya malah langsung melesat ke arah wakil bandit yang masih marah memaki-maki anak buahnya. Bos bandit tidak menolong wakil ketua bandit, karena ia ingin melihat sejauh mana kekuatan Fang Yuan. Apalagi dia hanya datang sendirian saja. Wakil bandit menyeringai menatap Fang Yuan yang malah menyerangnya, bukan mengambil kesempatan untuk kabur. "Hahaha, dasar bocah bau," ejek wakil ketua bandit tanpa menggunakan pedangnya. Karena menurutnya untuk mengalahkan Fang Yuan tidak perlu menggunakan kekuatan ranah Sein. Cukup dengan kekuatan fisiknya saja. Jangan anggap remeh bocah itu. Dia bisa menyerap energi spiritual di sekitarnya.
Seru bos bandit merasa wakilnya itu malah menyepelekan kemampuan bertarung pemuda tampan tersebut. Dia hanya bocah ingus. Belum selesai kata-katanya keluar dari mulutnya. Wajahnya telah hancur oleh pukulan tinju naga penggetar langit tahap sempurna. Jangan anggap aku anak kecil, Paman. Fang Yuan menyeringai menatap bos bandit yang mengerutkan keningnya. Karena wakil ketua bandit telah mati hanya sekali tinju saja. Sungguh kematian yang sangat konyol. Episode sebelumnya. Kota Dongnan. Paviliun teratai putih. Episode berikutnya. Melawan bos bandit. Pan. Posisi bos bandit yang ia perkirakan akan muncul. Namun, roh bela diri kera putih milik Pak Tuadong memblokir serangan bos bandit dengan menyilangkan kedua tangannya dan memaksa bos bandit mundur beberapa langkah. Karena ia tak menyadari keberadaan roh bela diri dari ranah immortal tersebut. Bos bandit menengadah menatap langit dan siluman elang langsung menukik ke arah desa. Kemudian gadis-gadis cantik berhamburan melompat dari punggung siluman elang tersebut. Apa ada pengkhianat di antara anak buahku? Gumam bos bandit. Karena tak menyangka ketua keamanan Paviliun Teratai Putih akan muncul bersama murid-murid senior Akademi Kekaisaran. Dia kemudian mengeluarkan roh bela diri ular anaconda yang langsung menerjang ke arah roh bela diri kera putih Pak Tuadong, yang mengakibatkan beberapa rumah penduduk langsung hancur, dan inilah yang ditakutkan oleh Fang Yuan. Sehingga ia segera membantu roh bela diri kera putih melawan roh bela diri ular anaconda. Pak Tuadong masih melayang di udara dan mengeluarkan pedang roh kelas bumi dari cincin dimensi miliknya. Pedang miliknya itu mengeluarkan aura dingin. Karena roh bela diri kera putih merupakan roh bela diri bertipe es. Bos bandit mengarahkan tombak guntur ke arah Pak Tuadong. Karena dialah lawan yang sepadan untuknya di sini. Sedangkan anak buah bos bandit langsung bertumbangan oleh serangan kelompok mawar merah yang merupakan murid-murid wanita terkuat dari puncak keempat Gunung Persik. Hati-hati. Jangan sampai melukai anak-anak. Wei Qingsui khawatir dengan keberadaan anak-anak yang sebagian dijadikan sandera oleh beberapa bandit. 50 pendekar Paviliun Teratai Putih mendobrak gerbang masuk desa dan segera melakukan evakuasi pada anak-anak di bawah perlindungan kelompok marah merah. Ibu. Gadis kecil berusia 5 tahun menangis di reruntuhan rumah penduduk desa dengan tubuhnya dipenuhi oleh beberapa luka, dan di saat bersamaan tubuh roh bela diri ular anaconda terhempas ke sana. Oh, tidak kek. Fang Yuan menggunakan gerakan pertama jurus pedang meteor, sehingga ia berlari sangat cepat dan menjadikan tubuhnya sebagai tameng untuk menjaga gadis kecil tersebut. Karena sisik roh bela diri ular anaconda itu bisa berubah menjadi pisau-pisau tajam yang pasti akan membunuh gadis kecil itu. Ah! Fang Yuan berteriak histeris. Akibat sisik roh bela diri ular anaconda melukai punggungnya, dan untung saja adegan itu hanya sebentar saja. Karena roh bela diri kera putih segera menarik ekor roh bela diri ular anaconda dan melemparnya ke sungai kecil di sebelah mereka. Roh bela diri kera putih memanfaatkan keuntungan alam di sekitarnya itu dan membekukan air sungai. Sehingga roh bela diri ular anaconda terjebak di sana. Senior, tolong bawa gadis kecil ini. Seru Fang Yuan pada pendekar Paviliun Teratai Putih yang sedang mengevakuasi anak kecil lainnya. Baik Tuan Fang, sahut pendekar tersebut. Namun, ia keheranan melihat Fang Yuan justru kembali bergabung melawan roh bela diri ular anaconda. Padahal punggungnya sedang terluka sangat serius. Aku harus menjauh dari sini. Pertarungan mereka sangat brutal sekali.
Gumamnya menggendong gadis kecil yang diselamatkan oleh Fang Yuan. Energi spiritual terkumpul di kepalan tangan Fang Yuan dan dia langsung meninju kepala roh beladiri ular anaconda. Sedangkan roh beladiri kera putih membuat tombak es di tangannya dan menusukkan tombak es tersebut ke perut roh beladiri anaconda yang langsung memudar secara perlahan-lahan. Bos bandit menyemburkan seteguk darah akibat dikalahkannya roh beladiri miliknya, sehingga Pak Tua Dong langsung memaafkan kesempatan ini menghabisi bos bandit yang kekuatannya melemah akibat menghilangnya roh beladirinya tersebut. Gawat! Bos bandit mundur beberapa langkah menghindari tebasan pedang Pak Tua Dong. Tetapi tiba-tiba di belakangnya muncul Fang Yuan yang langsung meninju punggungnya dan ia merasa tulang punggungnya retak. Sial! Kau lagi bocah sialan! Umpat bos bandit yang tak menyangka pemuda yang tampak lemah itu ternyata memiliki fisik yang mengerikan. Mati! Pak Tua Dong menusukkan pedangnya ke jantung bos bandit yang langsung membelalakan mata. Tak menyangka akan mati di Kekaisaran Wei yang merupakan salah satu kekaisaran terlemah di benua Qingyun. Namun, dengan menganggap Kekaisaran Wei ini sangat lemah, justru menjadi bumerang bagi kelompok banditnya. Pak Tua Dong melepaskan niat membunuh yang ditujukan pada sisa-sisa bandit dan meminta mereka menyerahkan diri atau mati seperti bos mereka. Namun, di luar dugaan, mereka justru menelan pil racun masing-masing sehingga tak ada yang tersisa dari mereka, kecuali Xia Sheng yang telah menjadi budak Fang Yuan. Apakah Anda baik-baik saja, Tuan? Xia Sheng menghampiri Fang Yuan yang meringis kesakitan. Karena setelah pertarungan berhenti, barulah ia merasakan punggungnya sangat perih sekali. Baik-baik matamu, gerutu Fang Yuan. Cepat ambil cincin dimensi milik bosmu. Mana tahu ada pil penyembuhan kelas surga di sana. Katanya lagi, yang sebenarnya takut pihak paviliun teratai putih lebih dulu mengambilnya. Xia Sheng bergegas mengambilnya dan menyerahkannya pada Fang Yuan. Sedangkan Pak Tua Dong menggelengkan kepala. Sebagai ahli bela diri yang berusia sepuh, tentu ia tahu apa yang dipikirkan oleh bocah seperti Fang Yuan. Syukurlah. Ada satu pil penyembuhan kelas surga dan beberapa pil penyembuhan kelas kuning. Seru Fang Yuan sembari mengeluarkan semua pil tersebut dan menelan pil penyembuhan kelas surga untuknya. Berikan pada penduduk dan anak-anak yang terluka pil penyembuhan ini. Fang Yuan menyuruh Xia Sheng. Sedangkan cincin dimensi milik bos bandit langsung ia simpan pada kantung penyimpanannya. Fang Yuan duduk bersila dan melakukan meditasi menyerap khasiat pil penyembuhan kelas surga yang langsung meregenerasi luka-luka yang ia derita. Sehingga luka yang menganga di punggungnya mengecil dan semakin kecil hingga akhirnya menghilang setelah 3 batang dupa kemudian. Dia membuka matanya dan tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Pak Tua Dong dan kelompok Mawar Merah saat ia sedang melakukan pemulihan tubuhnya. Tetapi kini ia tidak melihat seorang pun kecuali Xia Sheng yang berjaga di sebelahnya. Kemana semua orang? Fang Yuan bertanya pada Xia Sheng yang tidur-tiduran sembari bersandar di puing bangunin. Anda telah sembuh Tuan Fang. Sahut Xia Sheng tersenyum. Paviliun teratai putih telah membawa semua penduduk dan anak-anak ke kota Dongnan. Mereka akan bertanggung jawab atas pemulangan anak-anak dan menyerahkan nasib penduduk desa pada klan Su yang bertanggung jawab atas wilayah ini. Sedangkan para murid-murid cantik itu mengatakan akan melanjutkan misi mereka. Fang Yuan mengangguk pelan. Padahal sebenarnya ia ingin membagikan harta milik bos bandit pada mereka.
Tetapi ia teringat cincin dimensi milik wakil ketua bandit pasti telah disita oleh paviliun teratai putih dan biasanya mereka akan membagikan harta itu pada korban kejahatan para bandit. Apa yang akan kamu lakukan? Ingat kamu itu masihlah penjahat. Fang Yuan bertanya pada Xia Zheng. Xia Zheng tersenyum masam dan berkata, "Aku adalah budak Tuan Fang. Jadi, terserah Anda untuk melakukan apa saja padaku. Namun, bila berkenan, Tuan Fang bisa memerintahkan aku membongkar kedok bandit lain di seluruh kekaisaran benua Qingyun ini." Fang Yuan setuju dengan permintaannya dan menganggap itu sebagai penebus dosa masa lalunya juga. Kemudian mereka berpisah jalan dari desa itu. Fang Yuan memutuskan kembali ke Akademi Kekaisaran memakai kuda siluman yang ditinggalkan oleh Patua Dong. Sedangkan Xia Zheng menuju ke Kekaisaran Lingqi yang tidak jauh dari desa tersebut. Episode sebelumnya. Kekacauan di markas bandit. Episode berikutnya. Ranah utusan dewa. Terpopuler. Comments. Fang Yuan tidak berkunjung ke paviliun teratai putih dan kota Suna, karena ia tidak ingin dieluk-elukan sebagai pahlawan dan yakin Patua Dong pasti banyak bertanya padanya, kenapa tinjunya begitu hebat dan mampu membuat kewalahan ranah immortal. Namun, setelah 10 batang dupa berlalu, ia merasa jalan yang ia lalu ini sangat asing dan merasa sebelumnya tidak melewati jalan ini saat bersama pendekar paviliun teratai putih. Apakah aku telah salah jalan? Fang Yuan mengerutkan keningnya, karena ia terlalu banyak melamun, memikirkan ribuan warga menyanjung-nyanjung dirinya. Sial. Aku harus menemukan seseorang untuk menuntunku ke jalan yang benar. Pikirnya lagi. Karena jalan yang ia ikuti malah masuk ke dalam hutan yang sangat lebat dan gelap. Akibat cahaya matahari terhalang oleh rerimbunan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Sempat terlintas di pikirannya untuk memutar arah untuk mencari jalan lain. Tetapi ia takut malah pergi kemana-mana juga. Sehingga ia memutuskan untuk mengikuti jalan ini saja. Fang Yuan mengedarkan energi spiritualnya untuk memeriksa apakah ada siluman atau perampok yang sedang mengintainya. Namun, aneh sekali tak ada siluman yang terdeteksi di sekitarnya. Makanya ada jalan kecil yang membelah hutan ini. Aku merasa energi spiritual di hutan ini cukup padat dan murni juga. Apakah aku menyerapnya saja? Fang Yuan berpikir sejenak. Dan ini adalah kesempatan untuk mencoba menerobos ke ranah alam utusan dewa. Karena ada beberapa sumber daya bagus juga di dalam cincin dimensi milik bos bandit perdagangan anak lintas kekaisaran. Yang cukup untuk menunjang proses penerobosan kultivasinya. Baiklah. Aku memutuskan untuk berkultivasi di sini saja. Gumamnya langsung keluar dari jalur jalan kecil yang membelah hutan tersebut. Fang Yuan masuk sejauh 100 langkah dari jalur jalan sempit dan menambatkan kuda siluman pada pohon besar, tempat yang ia pilih untuk berkultivasi. Dia kemudian duduk bersila dan menggunakan teknik pernafasan alam menyerap energi spiritual di hutan tersebut. Ini memang sangat aneh. Energi spiritual di sini sangat padat. Tetapi tidak ada siluman yang berada di sini. Sehingga ia menduga mungkin ahli bela diri kuat dari klan besar telah mengusir mereka dan menjadikan hutan ini sebagai penghasil kayu untuk klannya. Dengan cepat, terjadi fluktuasi energi spiritual di hutan tersebut, membuat dedaunan berjatuhan. Akibat sumber energi dari pohon-pohon di hutan tersebut diserap habis oleh Fang Yuan dan lama-lama menjadi pohon mati seperti mengalami musim gugur. 50 mil dari hutan tersebut,
Seseorang memasuki kediaman klan Su dan melaporkan telah terjadi keanehan pada hutan gelap. Nama hutan tersebut. Patriark klan Su terkejut mendengarnya dan langsung memerintah salah satu penatua menyelidiki kasus aneh pada sumber penghasilan utama klan Su tersebut. Karena selama ini mereka menjadi pengekspor kayu ke berbagai wilayah dan klan Su lah yang telah mengusir siluman dari hutan gelap tersebut. Dugaan klan Su. Mungkin ada siluman dengan basis kultivasi tinggi yang memasuki hutan dan terlalu rakus menyerap energi spiritual yang terkandung di hutan gelap. Fang Yuan merasa dantiannya dipenuhi ki dan telah mencapai ambang batas untuk melangkah ke ranah alam utusan dewa. Kemudian awan hitam mulai berkumpul di langit hutan gelap. Tak lama berselang sambaran petir ilahi pun terjadi berkali-kali. Fang Yuan berusaha menahan rasa sakit dari sambaran petir ilahi yang jauh lebih mengerikan saat ia menerobos ke ranah alam inti jiwa. 8 sambaran petir ilahi pun berlalu. Kini Fang Yuan telah menerobos ke ranah alam utusan dewa. Sehingga ia sangat senang sekali dan kini telah setara dengan basis kultivasi Xiao Yue. Jadi, ia tidak perlu malu saat berjalan berdua dengannya. Karena orang-orang hanya kagum pada basis kultivasi istrinya dan menganggap dirinya cuma beban yang harus dilindungi. Tentu itu sangat memalukan sekali. Fang Yuan membuka matanya dan langsung tercengang melihat semua pepohonan telah menjadi pohon mati tanpa dedaunan. Bagaimana dengan kuda silumanku? Fang Yuan menoleh pada kuda siluman yang menatap sinis padanya. Seolah-olah Fang Yuan adalah parasit yang harus dijauhi. Hei, tadi itu adalah sebuah kecelakaan. Bukan disengaja seperti pembalakan liar atau klan besar yang sengaja menggunduli hutan untuk ditanami tanaman yang menguntungkan kantong mereka. Kata Fang Yuan pada siluman kuda seolah-olah ia sedang memberikan penjelasan. Fang Yuan akhirnya mengerti. Kenapa pohon keramat di hutan Baohu bisa lapuk dalam semalam saja. Ternyata itu karena ulahnya. Sungguh sangat disayangkan. Ternyata untuk menjadi kuat, aku telah mengambil kehidupan makhluk hidup lainnya. Fang Yuan merasa bersalah dan berjanji di masa depan akan mengontrol penggunaan teknik pernafasan alam agar tidak menyerap energi spiritual secara berlebihan seperti saat ini. 1 mil dari hutan gelap, penatua klan Su langsung mengedarkan energi spiritualnya untuk mencari keberadaan siluman yang telah merusak hutan gelap mereka tersebut. Dan energi spiritualnya langsung tertuju pada Fang Yuan yang juga merasakan ranah immortal telah mengunci keberadaannya. Gawat! Tuan tanah ini telah datang. Fang Yuan langsung kabur dengan menunggangi kuda siluman yang sebenarnya telah mengantuk. Namun, Fang Yuan memasukkan ke mulutnya pil insomnia agar tidak mengantuk. Ternyata ini ulah kultivator nakal yang menggunakan teknik menyimpang dalam berkultivasi. Gumam penatua klan Su melompat dari kuda silumannya dan segera menggunakan teknik meringankan tubuh mengejar kultivator nakal tersebut. Kamu tidak akan bisa kabur anak muda. Lebih baik menyerah dan ikuti aku ke klan Su untuk menerima hukuman berat atas perbuatanmu. Teriak penatua klan Su menggunakan energi spiritual, sehingga suaranya menggema di seluruh hutan gelap. Penatua klan Su juga melepaskan niat tombak dari ki api yang melesat dengan kecepatan tinggi menuju ke arah Fang Yuan, yang langsung melompat dari kuda siluman dan berlari dengan kecepatan tinggi yang jauh lebih cepat dari kecepatan lari penatua klan Su. Boom! Kuda siluman yang ditunggangi oleh Fang Yuan langsung meringkik, mengutuknya. Karena menumbalkan dirinya untuk ditusuk niat tombak ki api penatua klan Su yang langsung menghancurkan tubuhnya. Maafkan aku saudara kuda.
Kamu adalah pahlawanku. Semoga saja di kehidupan berikutnya kamu berjodoh dengan unicorn cantik. Untuk saat ini yang jomblo harus berkorban pada laki-laki yang tidak ingin istrinya menjadi janda. Gumam Fang Yuan merasa bersalah lagi. Karena telah merenggut kehidupan makhluk hidup lainnya. Penatua klan Su tidak menyangka ranah utusan dewa bisa berlari sangat kencang sekali. Sehingga tertinggal sangat jauh dari Fang Yuan dan niat tombak ki apinya tidak bisa lagi menjangkaunya. Dia juga tidak bisa menyelidiki identitas pemuda itu. Karena dia tidak melawan dan memilih kabur. Sehingga penatua klan Su tidak bisa melihat ciri khas pada tipe roh bela diri yang digunakannya. Begitu juga dengan teknik bela dirinya. Cuma satu yang unik darinya, yaitu kecepatannya lebih cepat dari kuda siluman. Episode sebelumnya, melawan bos bandit. Episode berikutnya, Kota Longgu. Terpopuler, Kota Longgu. Fang Yuan berlari tanpa henti menyusuri hutan kegelapan yang kini berubah menjadi hutan dengan pohon lapuk tanpa dedaunan. Seperti mengalami musim gugur. Padahal wilayah Tenggara Kekaisaran Wei ini termasuk wilayah tropis. Menjelang malam, Fang Yuan menemukan kota kecil dan memutuskan akan beristirahat di sana serta akan mencari tumpangan ke kota Tianwu keesokan harinya. Anda siapa dan hendak kemana? Tanya penjaga gerbang masuk kota. Aku adalah murid Akademi Kekaisaran dan hendak beristirahat di sini. Sahut Fang Yuan dengan seulas senyum, sembari menunjukkan plakat murid senior Akademi Kekaisaran miliknya agar tidak mendapatkan pertanyaan lain atau dipersulit masuk kota. Karena ia telah kelelahan berlari dengan kecepatan tinggi sepanjang hari ini. Kenapa kalian bingung? Apa aku tidak boleh masuk ke sini? Fang Yuan menyeringai menatap mereka. 5 penjaga gerbang masuk kota yang memiliki basis kultivasi ranah penempaan tubuh tahap Suan langsung menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Silahkan masuk Tuan Muda. Kami hanya terkejut mendapatkan tamu penting. Bagaimana kalau aku akan menuntun Tuan Muda menuju kediaman klan Long? Patriark kami pasti akan menyambut kedatangan Tuan Muda dan menyediakan pelayanan terbaik. Sebagai klan kecil, menjalin hubungan baik dengan murid senior Akademi Kekaisaran adalah sebuah anugerah. Karena tidak semua klan kecil yang memiliki murid senior di Akademi Kekaisaran dan salah satunya adalah klan Long. Sehingga untuk mempertahankan eksistensi klan Long, mereka akhirnya memutuskan berinduk pada klan Su dengan membayar upeti besar setiap tahunnya dan sebagai imbalannya, klan Su akan membantu klan Long bila ada klan lain yang menyerang. Fang Yuan mengambil kembali plakatnya dan melambaikan tangan. Tidak perlu merepotkan patriark kalian. Aku hanya ingin beristirahat dan tidak ingin diganggu. Karena aku sedang kelelahan setelah menuntaskan misi mengalahkan naga. Sahut Fang Yuan menyombongkan diri, agar mereka takjub. Kelima anggota klan Long tersebut terkejut mendengarnya dan mereka langsung terburu-buru mendorong gerbang kota Longgu agar Fang Yuan tidak merasa mereka menghambat jalannya. Terima kasih. Fang Yuan melangkahkan kaki ke dalam kota Longgu dan kelima anggota klan Long tersebut tersenyum bahagia. Karena tak menyangka murid senior Akademi Kekaisaran mau mengucapkan kata sakral yang sangat tabu diucapkan oleh ahli bela diri hebat pada yang lebih lemah darinya. Hei, apa kamu yakin dia mengalahkan naga? Setelah punggung Fang Yuan tak terlihat lagi, mereka akhirnya menyadari sangat tidak mungkin ranah alam utusan dewa mampu mengalahkan siluman naga yang merupakan salah satu siluman terkuat di dunia ini. Tidak penting dia mampu atau tidak. Mana tahu ia ditugaskan melawan naga tua dan sakit-sakitan. Kan?
Itu tetap dihitung sebagai naga juga, sahut pemimpin grup penjaga gerbang masuk kota Longgu tersebut. Ah, benar juga yang dikatakan oleh senior, sahut rekannya. Aku akan melapor pada Patriark bahwa ada murid senior Akademi Kekaisaran yang menginap di kota kita. Dia langsung berlari, sehingga rekannya yang lain mengumpat padanya. Karena tujuannya pasti ingin mendapatkan pujian dari Patriark karena memberitahu kabar baik tersebut. Sama seperti di kota Suna, hanya ada satu penginapan di kota terpencil ini dan tampaknya penginapannya juga berfungsi sebagai restoran dan jual beli sumber daya dan inti siluman. Selamat datang Tuan Muda. Gadis cantik yang merupakan karyawan penginapan menyambut kedatangan Fang Yuan dan ia terkejut setelah memperhatikan basis kultivasinya. Apakah Tuan Muda ingin membeli atau menjual barang bagus? Dia tersenyum hangat dan merasa Fang Yuan tidak mungkin menginap di sini. Karena ia menduga Fang Yuan berasal dari klan besar dan sudah pasti akan tinggal di kediaman klan Long. Aku hanya ingin menginap 1 malam di sini. Apakah ada kamar kosong? Sahut Fang Yuan sembari memperhatikan sekitarnya dan melihat seorang pria sepuh diusir oleh pria gemuk yang merupakan alkemis kelas kuning tingkat 1 atau sama saja dengan alkemis pemula di murid pelataran dalam Akademi Kekaisaran. Melihat Fang Yuan memperhatikan keributan kecil itu, karyawan wanita segera berkata, kakek itu ingin menjual kunyit yang katanya adalah kunyit bintang, bahan langka untuk membuat penawar racun paling ampuh. Namun, setelah diverifikasi oleh alkemis kami, ternyata itu hanya kunyit biasa. Dia tak ingin Fang Yuan marah, karena di kota Longgu ini tidak akan ada yang mampu mengalahkannya apabila dia mengamuk. Oh, sahut Fang Yuan. Namun, ia mendekati pria sepuh itu karena tertarik dengan kunyit berbentuk bintang di tangannya. Karyawan wanita tersebut mengerutkan keningnya dan mengikuti Fang Yuan dari belakang. Alkemis pria gemuk hendak membentak Fang Yuan, tetapi ia terkejut ternyata pria muda di hadapannya itu memiliki basis kultivasi tinggi. Sehingga ia langsung tersenyum ramah. Ada yang bisa kami bantu, Tuan Muda? Sapa alkemis pria gemuk itu sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat dan terlintas dalam benaknya untuk membangun relasi dengan pria muda dan tampan ini. Agar suatu hari nanti bisa meninggalkan kota Longgu yang tidak akan dapat meningkatkan kemampuan alkemisnya. Karena ia hanya memanfaatkan penginapan cempedak ini sebagai batu loncatan saja. Fang Yuan tidak menggubris sapaan alkemis kelas kuning tingkat 1 itu. Karena ia sendiri adalah alkemis berbakat tinggi dalam tanda kutip menurutnya sendiri. Sebab ia belum pernah mengikuti ujian alkemis di asosiasi alkemis. Namun, tingkat kesempurnaan pil buatannya bisa disandingkan dengan pil dari alkemis ternama lainnya. Kenapa kakek ingin menjual kunyit ini? Fang Yuan bertanya sembari mengedarkan energi spiritual memeriksa dengan teliti kunyit yang memiliki bentuk mirip dengan kunyit bintang. Pria gemuk di sebelahnya langsung mengerutkan keningnya. Karena tak menyangka akan diabaikan oleh Fang Yuan. Sedangkan karyawan wanita cantik di belakangnya langsung tertawa pelan sambil menutup mulutnya. Agar Fang Yuan tidak marah. Karena ia sangat senang pria gemuk yang terkenal sangat sombong dan arogan itu dipermalukan oleh Fang Yuan. Walaupun mereka adalah sesama karyawan penginapan cempedak. Sial. Padahal alkemis adalah profesi yang sangat langka dan sangat dihormati. Apakah ia berasal dari klan besar? Gumamnya mengutuk Fang Yuan.
Karena aku membutuhkan pil penyembuhan untuk cucuku yang sedang demam tinggi dan kemarin aku menuju hutan kegelapan mencari bahan herbal yang memungkinkan untuk mengobati penyakitnya dan secara kebetulan aku menemukan kotak kecil berisi kunyit ini. Aku yakin ini adalah herbal langka dan berniat menjualnya. Tetapi Tuan Alkemis mengatakan ini hanyalah kunyit biasa. Pria sepuh itu menundukkan wajah dengan ekspresi sedih. Itu memang kunyit biasa. Kakek bodoh. Lebih baik jual saja tanah atau rumahmu dan datang lagi kemari untuk membeli pil penyembuhan. Sela pria gemuk, alkemis kelas kuning tingkat 1 tersebut. Fang Yuan meraih kunyit yang ada di tangan kakek tersebut. Ambil ini. Di dalamnya ada pil penyembuhan yang lebih ampuh dari alkemis pemula bodoh di sebelahku dan apabila ada yang mengganggu atau ingin merebutnya darimu, aku akan secara pribadi akan membunuh mereka. Sebuah kantung penyimpanan tiba-tiba ada di tangan pria sepuh itu. Sehingga para pengunjung penginapan Cempedak terkejut melihatnya dan ada rasa cemburu di benak mereka. Karena hanya dengan kunyit biasa saja, pria sepuh itu mendapatkan pil penyembuhan. Dikatakan alkemis bodoh, pria gemuk tersebut langsung tersenyum masam. Kenapa tuan muda mengambil kunyit itu? Dia sangat penasaran. Karena harga pil penyembuhan kualitas rendah saja mencapai 1 keping emas. Sangat disayangkan bila ditukar dengan kunyit biasa saja. Fang Yuan menatap sinis pada pria gemuk itu dan berkata, siapa bilang ini adalah kunyit biasa? Justru aku untung sangat besar dengan menukarkan kunyit ini dengan pil penyembuhan hahaha. Fang Yuan tertawa seolah-olah mengejek pria gemuk tersebut. Jangan katakan itu adalah kunyit bintang. Pria gemuk itu menatap Fang Yuan dengan senyum masam. Karena telah melewatkan kesempatan mendapatkan herbal langka yang bila dijual ke paviliun teratai putih atau paviliun Sanghui, mungkin akan mencapai ratusan keping emas. Sial. Ternyata ia adalah serigala busuk juga. Di luar kelihatan baik, ternyata dari belakang memangsa juga. Dia kembali mengutuk Fang Yuan yang senyumannya membuat pengunjung wanita berandai-andai menjadi kekasihnya. Episode sebelumnya. Ranah Utusan Dewa. Episode berikutnya. Tawaran dari Patriark Long. Pria sepuh itu menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa terima kasih pada Fang Yuan dan dia langsung kembali ke rumahnya. Kemudian mengintip isi kantung penyimpanan yang diberikan oleh Fang Yuan. Karena ia penasaran, kenapa harus memakai kantung penyimpanan, padahal cuma 1 pil penyembuhan saja. Ini. Dia menahan nafas. Hahaha, tuan muda itu sangat murah hati sekali. Dia tertawa pelan. Karena ada 50 keping emas di dalam kantung penyimpanan tersebut. Sementara itu, Fang Yuan langsung dituntun oleh karyawan wanita cantik menuju lantai atas penginapan Cempedak. Bagaimana menurut tuan muda? Apakah Anda nyaman dengan kamar ini? Karyawan wanita itu ikut masuk ke dalam kamar. Padahal seharusnya ia kembali lagi ke lantai bawah. Dia kemudian duduk di pinggir ranjang. Lumayanlah. Tapi, apa kamu ingin melayani tuan muda ini? Mata Fang Yuan jelalatan. Sehingga karyawan wanita cantik itu langsung berdiri dengan wajah memerah. Aku bukan wanita seperti yang tuan muda pikirkan. Wanita itu mengerutkan keningnya. Hahaha terus. Kenapa kamu tetap ada di sini? Sahut Fang Yuan sembari mengeluarkan 100 keping perak. Jangan biarkan siapapun mengganggu waktu istirahatku. Fang Yuan melambaikan tangan, mengusirnya. Karyawan wanita cantik itu menatap Fang Yuan dengan mata berbinar-binar.
karena mendapatkan bonus besar. Kami pastikan Tuan Muda akan tidur dengan nyaman. Dia segera meninggalkan kamar tersebut. Fang Yuan menghela nafas dan langsung berbaring di ranjang. Namun, ia teringat dengan penatua pertama klan Su yang ia jadikan budak dan memutuskan klan Su yang menentukan hukuman padanya karena telah berkhianat dengan menculik anak-anak di kota Suna. Keberadaannya menghilang. Gumam Fang Yuan. Mungkinkah klan Su telah menjatuhkan hukuman mati padanya? Cuma itu satu-satunya alasan kenapa koneksi spiritual antara tuan dan budak mereka menghilang. Sedangkan keberadaan Xia Sheng masih dirasakan olehnya. Yang berarti ia masih baik-baik saja. Itu sudah nasibnya. Lagi pula aku tak mungkin mencampuri urusan internal klan mereka. Pikirnya lagi sembari memejamkan mata. Satu batang dupa kemudian, Patriark klan Long datang bersama beberapa penatua. Mereka hendak berjumpa dengan murid Akademi Kekaisaran yang dikatakan oleh bawahannya menginap di kota Longgunya ini. Maaf Patriark Long, Tuan Muda mengatakan tidak ada yang boleh mengganggu waktu istirahatnya. Kalau ada yang nekat maka bersiaplah mati. Karyawan wanita cantik itu menirukan gaya bicara Fang Yuan yang terkesan sombong dan arogan. Patriark klan Long terkejut mendengarnya dan segera mengurungkan niatnya untuk bertemu tamu dari murid Akademi Kekaisaran tersebut. Baiklah, kalau Tuan Muda ingin meninggalkan kota Longgu, tolong katakan padanya untuk sarapan pagi di kediaman klan Long lebih dulu, kata Patriark klan Long yang terpaksa kembali dengan tangan hampa. Apakah Patriark yakin untuk mengajak murid senior Akademi Kekaisaran itu dalam ekspedisi menaklukkan siluman ular 7 warna itu? Penatua pertama bertanya padanya, karena tidak yakin murid tersebut telah mengalahkan siluman naga. Seperti yang dikatakan oleh anggota klan Long yang berjaga di gerbang masuk kota Longgu tersebut. Buat apa dia berbohong pada mereka? Justru akan lebih menguntungkan bila kita mengajak pihak luar daripada klan Su, sahut Patriark klan Long dengan senyum cerah. Sedangkan penatua pertama hanya menggelengkan kepala. Dia tahu alasan Patriark lebih mengajak murid tersebut karena bisa meminta keuntungan dibagi 2. Sedangkan dengan klan Su, mereka pasti hanya diberikan keuntungan 30 saja. Pagi-pagi Fang Yuan telah bangun tidur dan langsung meninggalkan penginapan Longgu dan menyerahkan kunci kamar pada karyawan wanita yang melayaninya kemarin. Tuan Muda, Patriark klan Long meminta Anda sarapan pagi lebih dulu di kediamannya. Seru karyawan wanita itu menyampaikan pesan yang ditinggalkan Patriark klan Long. Oh, jawab Fang Yuan tidak tertarik, karena ia buru-buru ingin kembali ke Akademi Kekaisaran. Apakah ada kereta kuda siluman yang akan menuju kota Tianwu? Karyawan wanita itu menggelengkan kepala, sehingga Fang Yuan harus berlari lagi saat meninggalkan kota Longgu ini. Aku sebenarnya mendengar Patriark klan Long membicarakan tentang siluman ular 7 warna dengan penatua pertama, bisik karyawan wanita itu padanya. Betulkah? Fang Yuan langsung tertarik, karena siluman 7 warna adalah siluman yang memiliki bisa atau racun yang paling mematikan. Melihat Fang Yuan tertarik dengan informasi yang tidak sengaja ia dengar dari percakapan Patriark klan Long dan penatua pertama itu, karyawan wanita tersebut langsung menyenggol bahu Fang Yuan dengan bahunya, sehingga Fang Yuan langsung terkejut dan membuyarkan lamunannya. Karena inti siluman 7 warna itu adalah bahan terbaik untuk membuat penawar racun dan janji untuk menyembuhkan siluman rubah pada siluman Phoenix Nirwana akan segera terwujud. Terima kasih atas informasinya.
sahut Fang Yuan sembari melempar satu keping emas yang langsung dengan cepat ditangkap oleh karyawan wanita itu. Hehehe, terima kasih Tuan Muda. Dia sangat senang sekali. Namun, saat hendak mengucapkan selamat tinggal, Fang Yuan telah menghilang dari pandangannya. Fang Yuan memasuki kediaman klan Long tanpa sepengetahuan dari 10 anggota klan Long yang berjaga di gerbang masuk dan ia langsung duduk di meja jamuan makan mereka, sembari langsung menyantap nasi goreng udang petai yang dihidangkan di atas meja. Patriark klan Long mondar-mandir di depan kediamannya dengan wajah cemas. Takut murid akademi itu tidak akan memenuhi undangannya. Walaupun ia dan penatua pertama sengaja berbicara tentang siluman ular 7 warna di depan karyawan wanita yang melarang mereka untuk bertemu dengannya. Hei, Paman, kau siapa? Berani sekali duduk di kursi milik ayahku. Gadis kecil berusia 8 tahun memarahi Fang Yuan yang sedang makan dengan lahap. Betulkah? Sahut Fang Yuan, berpindah tempat duduk di sebelahnya. Di sini, apakah boleh? Fang Yuan tersenyum hangat menatapnya. Gadis kecil itu mengerutkan keningnya dan berteriak, "Ayah, ada orang aneh duduk di sebelahku." Patriark klan Long terkejut mendengarnya. Ia menduga ada yang ingin menculik putri kecilnya itu dan segera mengeluarkan tombak kelas mistik dari cincin dimensi miliknya. Kemudian bergegas ke ruang makan. Baji, kata-katanya terhenti saat melihat pemuda tampan dengan ciri-ciri yang sama, seperti yang diceritakan oleh bawahannya, dan ia pun dengan seksama memperhatikan basis kultivasi pemuda itu. Ranah alam utusan dewa, gumamnya dengan seulas senyum. Ayah, cepat usir dia. Aku tidak selera makan gara-gara dia, kata gadis kecil tersebut dengan wajah cemberut. Betulkah? Sahut Fang Yuan dengan seringai tipis di sudut bibirnya. Bagaimana kalau paman memberikanmu permen yang sangat enak? Fang Yuan menyerahkan pil insomnia padanya. Patriark klan Long langsung terkejut melihatnya dan langsung buru-buru bertekuk lutut pada Fang Yuan. Tuan Muda, tolong maafkan sikap putriku yang belum bisa membedakan. Apa yang kamu lakukan, Patriark Long? Fang Yuan memotong ucapannya. Itu hanya permen rasa kopi, katanya lagi masih dengan seringai di sudut bibirnya. Karena nanti malam Patriark Long dan istrinya pasti akan lembur menemani putrinya yang tidak akan mau tidur sepanjang malam. Fang Yuan kemudian berhenti makan, karena ia sudah menghabiskan banyak makanan yang disediakan oleh klan Long. Bagaimana pembagian keuntungan dari perburuan ini? Fang Yuan langsung ke pokok pembicaraan, karena ia tidak suka pembicaraan yang bertele-tele. Patriark klan Long tersenyum masam, karena para penatua belum datang dan seharusnya masalah ini akan dirembukkan bersama mereka. Apalagi yang pertama kali melihat siluman ular 7 warna itu adalah penatua pertama. Namun, melihat sikap pemuda tampan ini yang cukup arogan, Patriark akhirnya memilih langsung menjawab, 50-50. Sepakat, sahut Fang Yuan yang sebenarnya hanya membutuhkan inti siluman empedu, dan bisa siluman ular 7 warna itu saja. Tetapi bila diberikan bagian lain tentu ia tidak akan menolak. Namun, aku akan mengambil bagian-bagian penting organ siluman ular 7 warna itu. Bagaimana? Patriark klan Long tersenyum masam. Kalau pemuda ini mengambil bagian-bagian penting organ vital siluman ular 7 warna tersebut, sama saja mereka hanya mendapatkan daging mentah dan sisiknya saja. Putuskan sekarang atau aku akan kembali ke Tianwu. Fang Yuan mendesaknya.
agar Patriark Long tidak bisa berpikir jernih dan membuat kesepakatan dengan tergesa-gesa tanpa penasihatnya, sehingga akan menguntungkan dirinya tentunya. Patriark menghela nafas dalam-dalam dan berkata, "Baiklah, sepakat." Keduanya pun langsung berjabat tangan. Sedangkan Putri Patriark Long malah senyum-senyum karena sangat menyukai pil insomnia yang diberikan oleh Fang Yuan. Episode sebelumnya, Kota Longgu. Episode berikutnya, pertemuan dua sesepuh kerajaan suci Heidong.